Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hak dan kewajiban warga negara. Perkenalkan, saya Amelia Angelina Putri dengan NIM D22-2023-03646. Saya Melida Safina Rosyada dengan NIM D22-2023-03647. Saya Hera Fitri Khairunisa dengan NIM D22-2023-03653. Saya Dianoviana dengan NIM D22-2023-03655. Saya Pandu Revi Arnan dengan NIM D22-2023-03650. Saya Danasada Pinuci dengan NIM D22-2023-03648. Latar belakang meliputi secara etimologis warga negara berasal dari masa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota atau warga dari city-state. City-state sendiri merupakan suatu sistem politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah yang berdekatan dan berfungsi sebagai pusat politik. Warga negara menurut KBBI adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara itu. Menurut para ahli, menurut pendapat dari Koerniatmanto S., warga negara ialah anggota negara yang memiliki status khusus mengenai negaranya, memiliki interaksi hak dan kewajiban yang berbentuk timbal balik mengenai negaranya. Menurut pendapat dari Wolhoff, warga negara ialah keanggotaan dari suatu bangsa yang spesifik, yaitu sejumlah manusia yang terjalin dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial, dan budaya serta pemahaman nasionalnya. Menurut Aristoteles, mengartikan warga negara ialah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Penduduk merupakan unsur negara yang merupakan unsur sebuah negara yang dimana jika suatu negara tidak memiliki penduduk, maka tidak dapat dibentuk sebuah negara itu. Secara umum, penduduk merupakan sekumpulan manusia, individu yang tinggal di suatu wilayah yang hidup saling mengayomi, melindungi untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera bersama-sama yang merupakan salah satu unsur dasar negara. Bukan penduduk atau non-residen adalah individu yang terutama bertempat tinggal di satu wilayah atau yurisdiksi, tetapi memiliki kepentingan di wilayah lain. Di wilayah tempat mereka tidak tinggal, mereka akan diklasifikasikan oleh otoritas pemerintah sebagai bukan penduduk. Misalnya, banyak orang tinggal di satu negara tetapi memiliki bisnis di wilayah lain dan memperoleh penghasilan dari sumber di wilayah itu. Mereka bukanlah penduduk di kerja tersebut, maka selama lebih dari 184 hari harus mengajukan dua pengembalian pajak, pengembalian penduduk, dan pengembalian bukan penduduk. Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana ditetapkan undang-undang. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 28 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Hubungan warga negara dan negara. 1. Siap warga negara. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 5. Kemerdekaan memeluk agama. 6. Hak dan kewajiban pembelaan negara. 7. Hak mendapat pengajaran. 8. Kebudayaan nasional Indonesia. 9. Kesejahteraan sosial. Azas kewarganegaraan yang pertama, sisi kelahiran. Yang pertama, ius soli. Tempat kelahiran, ius sama dengan hukum, dalil pedoman, soli, solum, sama dengan negeri. Pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. 2. Ius sanguinis. Sanguinis sama dengan darah. Keturunan darah. Pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan. Asas kewarganegaraan, sisi perkawinan. 1. Asas kesatuan hukum. Didasarkan pada paradigma suami istri ataupun ikatan keluarga, merupakan inti masyarakat yang niscaya suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. 2. Asas persamaan derajat. Suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami ataupun istri, tetapi kewarganegaraan asalnya. Unsur-unsur penentu kewarganegaraan. Unsur daerah atau keturunan. Kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraannya seseorang. Artinya, kalau orang dilahirkan dari ortu yang berwarga negara Indonesia, maka sendirinya si anak menjadi warga negara Indonesia. Unsur daerah tempat kelahiran. Daerah tempat seseorang dilahirkan merupakan tempat kewarganegaraan, artinya dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi WNI Indonesia, kecuali anggota korps diplomatik atau anggota tentara asing. Masih dalam ikatan dinas. Unsur kewarganegaraan, naturalisasi. Syarat dan prosedur kewarganegaraan ini berbagi negara dapat berbeda menurut yang dipengaruhi oleh kondisi situasi negara masing-masing. Kewarganegaraan ini ada yang aktif dan pasif. Unsur penentu kewarganegaraan 2. Unsur kewarganegaraan naturalisasi. Kewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Kewarganegaraan ini ada yang aktif, seseorang dapat menggunakan opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi WN dan suatu negara. Kewarganegaraan ini ada yang pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WN suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak preferensi untuk menolak pemberian kewarganegaraan. Unsur penentu kewarganegaraan 3. Problem status kewarganegaraan. Penduduk yang bukan berstatus WN di suatu negara dikenal dengan apatride, bipatride, multipatride. Apatride istilah seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Bipatride istilah untuk seseorang yang mempunyai status kewarganegaraan rangka budi kenegaraan. Multipatride istilah untuk seseorang yang mempunyai 2 atau lebih status. Contoh hak warga negara. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara berhak untuk berpendapat. Setiap warga negara berhak untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak memeluk agama yang diyakini. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Kewajiban hak warga negara. Hal-hal yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh seluruh warga negara secara bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut.
Contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, setiap warga negara wajib taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara saling melengkapi dan penting untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sejahtera. Dengan memahami dan menjalankan hak serta kewajiban ini, warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan nasional dan menjaga keutuhan negara. Terima kasih.